Selanjutnya adalah pentarjihan mazid dan fa'il dhamir. Contoh, wawu di sini dibayangkan sebagai titik, yang mana wawu di sini hanya berguna untuk mempermudah suatu pembahasan atau untuk menentukan awal kalimat. Awal kalimatnya ain, lam, mim. Langkah yang kedua adalah membahas kata per kata sampai pada titik atau koma berikutnya. Ain, lam, mim. Huruf yang tertulis ada 3. Bisa menjadi bersama-sama. Bisa menjadi madi mujarrad berwazan fa'ala, fa'ilah, faula, berdhamir huwa, majhulnya fu'ila. bisa menjadi madi mazid maklum berwazan fa'ala, berdhamir huwa, majhulnya fu'ila. bisa menjadi amar berwazan fa'il, berdhamir bisa menjadi masdar isim jamak taksir sesuai kamus. Langkah yang selanjutnya hamzah, dal, mim. Selanjutnya dibaca apa? Adama. Adam adalah nama orang yang berdhamir huwa. Langkah yang ketiga adalah perangkaian dan penterjemahan. Menurut bayangan dhamir yang sama adalah madi dan masdar. Pentarjihannya antara mujarrad dan mazid yang didahulukan yang mujarrad, antara maklum dan majhul yang didahulukan adalah yang maklum, antara fa'il dhohir dan fa'il dhamir yang didahulukan adalah fa'il dhohir. Hasil pentarjihan mujarrad, maklum dan fa'il dhohir yaitu dibaca alima adamu. Alima wis ngerti atau alima ngerti Adamu sopo Nabi Adam. Hasil akhirnya dengan diterjemahkan, apabila wa alima Adamu maka bermakna Adam mengetahui. Kalau dibaca wa allama Adamu maka bermakna Adam memberitahukan. Kalau dibaca wa ilmu Adama maka bermakna ilmu Adam. Rangkaian besar ditambah dengan al-asma'a kullaha. Adam mengetahui beberapa nama. Coba. Rangkaian besar ditambah dengan al-asma'a kullaha maka bermakna Adam mengetahui beberapa nama. Kenyataannya padahal baru diciptakan. Adam memberitahukan beberapa nama, maka tidak sesuai dengan kenyataan karena baru diciptakan. Ilmu Adam kenyataannya belum punya ilmu. Kesimpulannya, hasil tarjih dan penterjemahan yang kurang cocok, maka tarjihnya diganti. Mujarrad diganti mazid, alima dimazidkan menjadi allama. Fa'il dhohir diganti fa'il dhamir. Asalnya alima Adamu menjadi allama Adama. Terjemahannya, Allah memberitahukan pada Adam. Rangkaian besar ditambah al-asma'a kullaha. Hasilnya, penerjemahannya, Allah memberitahukan pada Adam beberapa nama secara keseluruhan atau sesuai dengan kenyataan. Kita lanjutkan ke pentarjihan majhul. Contoh walladina ila akhirih. Kita perhatikan, walladina dibayangkan sebagai apa? Titik. Kalau ada 2 titik maka disingkat sebagai titik koma. Awal kalimatnya ya, hamzah, mim, nun, wawu, nun. Diawali ya dan diakhiri wawu nun, maka ciri daripada apa? Fi'il mudhari'. Mudhari' yang diakhiri wawu nun atau alif nun atau ya nun maka termasuk mudhari' apa? Af'alul khamsah. Di sini dibaca apa? Yu'minuna. Yu'minuna mengikuti wazan apa?
Yuf'iluna. Kalau wawu nun dibuang, yu'minu tasrif istilahi bersama-sama. Amana Yu'minu imanun fahuwa mu'minun wadakamu manun. amin la tu'min. Yu'minu termasuk fi'il mudhari'. Coba tasrif lughawi bersama-sama. Yu'minu Yu'minani yu'minuna tu'minu tu'minani yu'minna tu'minu tu'minani tu'minuna tu'minina Tu'minani tu'minna uminu nu'minu. Coba Haidar dibaca. Walladzina yu'minuna diberi makna Jawa. Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina. Nah, di sini termasuk mudhari' apa? Af'al khamsah. Mudhari' af'alul khamsah. Dasarnya bagaimana? Waj'alina fiya falani nuna rofan watat ina watas aluna wa hadfuha lil jasmi wan nasbi sima kalam taku nilitaru mimat lama af'al khamsah rofa nganggo tetepe nun jazm lana sokka buang huruf nun. Yu'minuna di sini menjadi apa Haidar? Silah. Menjadi silah karena Setelah isim mausul. setelah isim mausul harus ada Silah. silah. Silah berupa apa? Jumlah. Jumlah. Yu'minuna termasuk jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yu'minuna diakhiri ya, diakhiri wawu nun, maka fi'il mudhari' berdomir hum. Yu'minuna coba diberi mana? Kang Podo iman sopo alladzina. Karena kembali pada alladzina. Alladzina. Bi termasuk apa Haidar? Huruf jar. Huruf jar. Ma di sini termasuk apa? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul juga bisa dibayangkan sebagai titik. Isim mausul ma maknanya apa? Barang atau perkara. Barang atau perkara. Coba diberi mana? Bima kelawan barang. Bima kelawan barang. Dilanjutkan bersama-sama. Coba diberi mana? Yu'minuna kang podo Iman sopo alladzina bima kelawan barang. hamzah nun za lam. Huruf yang tertulis ada berapa? 4. Diawali maka bisa menjadi bersama-sama. Bisa menjadi mazid maklum berwazan Af'ala berdomir huwa majulnya uf'ila bisa menjadi mudhari' mujarrad maklum berwazan af'alu af'ilu af'ulu berdomir ana majulnya uf'alu bisa menjadi mudhari' mazid maklum berwazan uf'ilu berdomir ana majulnya uf'alu bisa menjadi mudhari' mazid maklum berwazan ufa'ilu berdomir ana majulnya ufa'alu bisa menjadi amar mujarrad berwazan if'al if'il uf'ul berdomir anta bisa menjadi amar mazid berwazan af'il berdomir anta bisa menjadi tafdil berwazan af'alu bisa menjadi jamak taksir berwazan af'ulun. Penyaringan yang sama, bayangan domirnya adalah fi'il madi, sama-sama berdomir huwa. Hasil tarjih mazid, maklum, dan fa'il dohir. Kita perhatikan hamzah, nun, za, lam. Karena di sini bisa menjadi fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, bisa menjadi tafdil dan jamak taksir, maka langkah selanjutnya adalah disaring. Di sini adalah disaring dengan menggunakan bayangan domir. Kita perhatikan di sini. Alladzina berdomir apa? Hum. Yu'minuna berdomir apa? Hum. Walladzina utawi wong Akeh. yu'minuna kang podo Iman atau kang podo iman atau kang podo ngimanake sopo alladzina bima kelawan barang. Ma berdomir apa? Huwa. Hamzah, nun, za, lam. Di sini kemungkinan besar berdomir huwa. Coba diperhatikan di sini yang berdomir huwa apa?
Madi mazid maklum. Yaitu madi mazid maklum. Di sini dibaca af'ala apabila maklum. Dan kalau majhul maka dibaca uf'ila. Antara maklum dan majhul yang didahulukan adalah yang maklum. Kita perhatikan coba. Bima kelawan barang. Kalau dibaca angzala maka dibaca apa? Maknanya apa? Angzala? Nurunake. Nurunake atau menurunkan. Angzala kang nurunake. Pantes? Apa? Ma. Menurut dao kalian yang menurunkan siapa? Allah. Maka angzala tidak cocok. Maka maklum diganti dengan majhul karena maklum tidak cocok. Dimajhulkan menjadi unzila. Maknanya apa? Den turunake. Berarti menjadi apa? Sila. Maknanya unzila kang den turunake apa ma. Nah, unzila kang den turunake apa ma. Coba dilanjutkan. Ilaika marang sira Muhammad. Ilaika marang sira Muhammad. Coba bima kelawan barang unzila kang den turunake apa ma ilaika marang sira Muhammad. Wama dibayangkan sebagai apa? Titik. Ada dua titik maka disingkat titik koma. Awal kalimatnya hamzah nun za lam. Coba diperhatikan. Wawu di sini adalah wawu titik dan bisa ataf dengan unzila sebelumnya. Maka kita samakan saja, sebelumnya dibaca unzila, maka ini sama dibaca unzila. Coba wa malan barang unzila kang den turunake apa ma min qablika sangking sadurunge sira Muhammad. Di depan walladzina utawi wong akeh yu'minuna kang padha sapa alladzina bima kelawan barang unzila kang den turunake apa ma ilaika maring sira Muhammad wa malan barang unzila kang den turunake apa ma min qablika sangking sadurunge sira Muhammad. Lanjutan ayatnya wabil akhirati hum yuqinun. Apabila ini menjadi mubtada maka hum wabil akhirati hum yuqinun. Hum di situ menjadi khobar jumlah ismiyah dari kalau walladina dijadikan sebagai mubtada. Kita lanjutkan ke halaman 46 contoh praktek. 3 langkah penting dalam praktek sama-sama. 3 langkah penting dalam praktek. 1. Menentukan titik atau koma beserta Awal kalimat. 2. Membahas kata per kata sampai pada titik atau Koma berikutnya dengan selalu memperhatikan wazan dan jenisnya, arti atau bayangan domir pada isim atau kaidah hukum perkata, merangkai dan menerjemahkan, memperhatikan dan pentarjihan kaidah perangkaian bayangan, zauk dan siyakul huruf atau kebiasaan. Langkah yang pertama di dalam mempelajari kitab kuning adalah menentukan bayangan titik atau koma beserta awal kalimat. Titik atau koma di dalam ilmu nahwu atau di dalam Al-Quran, dalam hadis atau dalam kitab kuning letaknya adalah berada di awal atau sebelum awal kalimat. Dan perlu diketahui bahwa bayangan titik atau koma itu hanya berfungsi untuk mempermudah suatu pembahasan dan untuk menentukan awal kalimat. Awal kalimat tidak harus di awal ayat seperti ini, akan tetapi di tengah pun bisa. Titiknya di sini memakai apa?
Wawu. Coba bayangan titik antara lain. Maman lahal abal amma walakin wafa Tumma inama ala semua isim mausul. Kesempurnaan kalimat yang minimal terdiri dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Bayangan titik atau koma yang menyertai fi'il madi. Laqad pasti masuk pada qad idza idlamma kebanyakan masuk pada madi. Wafatumma hal ama bisa masuk pada madi. bayangan titik atau koma yang khusus masuk pada mudhari'. Lam lan sa saufa yang bisa masuk pada mudhari'. Wafatumma hal amaman. Semuanya itu adalah berfungsi untuk mempermudah pembahasan. Apabila di awal kalimat langsung tertulis seumpama ya nun ba ghin alif atau ya, tidak ada bayangan titik sama sekali, maka di dalam jilid 3 sudah diterangkan titiknya menggunakan kesempurnaan kalimat. Jadi arti dari kesempurnaan kalimat adalah bahwa titiknya itu adalah dikira-kirakan. Sebelum awal kalimat titiknya dikira-kirakan, dan setelahnya adalah berupa kalimat sempurna, baik itu kesempurnaan kalimatnya berupa mubtada khobar atau fi'il fa'il. Awal kalimatnya di sini ya nun ba ghin alif atau ya. Langkah yang pertama menentukan titik beserta awal kalimat. Langkah yang kedua adalah membahas kata per kata sampai pada titik atau koma berikutnya. Titik berikutnya mana? Hamzah, nun. Ya, nun, ba, ghin, alif atau ya. Diawali ya, maka ciri daripada apa? Fi'il mudhari' diawali salah satu huruf mudhari'. Huruf mudhari' apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Dasarnya bagaimana? Mudhari'an Simbi hurufinati lima syuhuril ma'ani ta'ti mudhari' awali huruf mudhari'ah ya iku huruf ya tanun serta hamzah. wazan mudhari' yaf'alu Ilu yaf'ulu yuf'ilu yufa'ilu yufa'ilu yafta'ilu yanfa'ilu yatafa'alu yatafa'alu yastaf'ilu. Ya, nun, ba, ghin, alif atau ya mengikuti wazan apa di sini? Yanfa'ilu. Maka di sini dibaca yang bagi asalnya adalah yambaghiyu. Kenapa dibaca yang bagi? Karena fi'il mudhari' yang diakhiri huruf ilah tidak boleh diberi harokat dhamma. Maka tidak boleh diberi harokat dhamma. Yang bagi tasrif istilahi bersama-sama. Yang bagi imbagho yang bagi imbigho'un fawamun bagin wadaka imbagilah tambagi. Wayam bagi dicari dalam kamus pada huruf apa? Ba, ghin, ya. Ketika mencari dalam kamus dicari fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, semua huruf tambahan dibuang. Yang bagi di dalam kamus maknanya apa? Sayukjo, atau dalam bahasa Indonesianya sebaiknya. Wayam bagi lan sayukjo. Di sini ada lam, dibaca apa? Li sebagai huruf jar antara lain. Min ilah tahola hasyada fi an alam mundur bali kai wataka bil alamata. Yang bagi di sini apabila di 4 hal maka bagaimana? Wazannya adalah wazannya yang fa'ilu, jenisnya apa? Fi'il mudhari', maknanya sayukjo. Bayangan domirnya koedahnya fi'il mudhari' diawali salah satu huruf fi'il mudhari', hukumnya rafa. Setelah fi'il maka harus ada
fa'il. Kita lanjutkan. To, alif, lam, ba. Huruf yang tertulis ada berapa? 4. Yang kedua berupa Alif. maka bisa menjadi Madi masjid malum berwazan fa'ala. berdomir huwa majhulnya bisa menjadi amar berwazan fa'il berdomir bisa menjadi fa'il berwazan fa'ilun berdomir huwa bisa menjadi isim jamid. berwazan fa'alun. To, alif, lam, ba. Huruf yang tertulis ada 4. Yang kedua berupa alif. Maka langkah selanjutnya adalah disaring. Penyaringannya adalah dengan menggunakan kaidah. Di sini ada huruf jerli, ada huruf jer, maka setelahnya pasti berupa isim yang dibaca jer. Maka pilihannya di sini adalah pasti berupa isim. Maka fi'il madi gugur, fi'il amar gugur, artinya tidak dipilih di sini. Kalau isim, maka di sini tadi pilihannya adalah isim fa'il atau isim jamid. Kalau isim fa'il dibaca apa? Talibun. Kemasukan huruf jerli maka dibaca Talibin. Talibun, wazannya Fa'ilun. dibaca apa rahmatullah di sini? Litolibin. Litalibin. Talibin jenisnya apa? Isim fa'il. Isim fa'il mengikuti wazan Fa'ilun. talibin. Kalau di 4 hal maka wazannya apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Jenisnya apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Bayangan domirnya Huwa. maknanya apa? Talibun. Wokang luru. Talibin wong kang luru. Selanjutnya al, ain, lam, mim. Ilham, al dibuang maka huruf yang tertulis ada berapa? 3. Maka bisa menjadi Bisa menjadi madi mujarad malam berwazan fa'ala fa'ila fa'ula berdomir huwa majhulnya fu'ila. Bisa menjadi madi masjid malam berwazan fa'ala berdomir huwa majhulnya fu'ila. Bisa menjadi amar berwazan fa'il berdomir anta. Bisa menjadi masdar isim jamak taksir sesuai kamus. maka langkah selanjutnya diapakan? Disaring Disaring dengan apa? dengan kaidah Kaidahnya ada al maka ciri daripada isim maka al, ain, lam, mim pilihannya adalah isim isim. Maka fi'il madi gugur, fi'il amar gugur. Pilihannya adalah isim. Dicari dalam kamus pada huruf ain lam mim ketemu apa? Al, al ilmu. al ilmu. Kita rangkai. Ketemu apa? Al ilmu. Al ilmu. Coba dirangkai Kang Ilham. Dirangkai kecil. Li talibin al ilmu. Isim nakiroh bertemu isim ma'rifat maka biasanya Idofakan. diidofahkan. Coba diidofahkan atau dimudofkan menjadi bagaimana? Li talibil ilmi. Coba diberi makna Ketuwe wong kang luru ilmu. dari depan. Wayang bagi lansa yogyo. Li talibil ilmi ketuwe wong kang luru ilmu. Hamzah nun bisa dibaca. Bisa dibaca inna sebagai huruf nasab bermakna satu meni. Bisa dibaca anna sebagai huruf nasab bermakna satu meni. Bisa dibaca an sebagai anna yang dibaca ringan bermakna satu meni. Bisa dibaca an sebagai huruf nasab bermakna yento. Bisa dibaca in sebagai huruf syarat bermakna lamun. Apabila dibaca inna atau anna maka setelahnya pasti berupa isim atau jar majrur atau dhorof madruf. Yang mana isim berkedudukan sebagai inna sebagai yang mana isim berkedudukan sebagai isimnya inna atau isimnya anna. Sedangkan apabila jar majrur atau dhorof madruf sebagai khobarnya inna atau khobarnya anna. Apabila dibacaan maka setelahnya adalah fi'il mudhari'. Apabila dibaca in maka setelahnya bisa fi'il madi dan setelahnya bisa fi'il mudhari' yang dibaca jazm. Kita lihat di sini. Setelahnya adalah ya, kha, ta, alif, ra. Jadi menentukan apakah di sini dibaca inna, anna, an atau in, kita lihat kata setelahnya. Ternyata setelahnya adalah fi'il mudhari'.
Kang naful khabir. Apabila setelahnya fi'il mudhari maka di sini dibaca apa? An sebagai huruf nasab yang masuk pada fi'il mudhari. Ya, kha, ta, alif, ra. Dibaca apa di sini? Yahtaru kemasukan an maka dibaca ayyah-taro. Fi'il yang kemasukan an maka hukumnya seperti isim. Maka hukumnya seperti isim. Ayyah-taro. Yahtaru tasrif istilahi Kang Mustafa. Ihtaro yahtaru ihtiyarun fawa muhtarun wadaka muhtarun ihtar la tahtar. Yahtaru tasrif lughawi. Yahtaru yahtaroni yahtaruna tahtaru tahtaroni yahtarana tahtaru tahtaroni tahtaruna tahtarina tahtaroni tahtarana ahtaru nahtaru. Dicari dalam kamus pada huruf apa? Kha ya ro. Yahtaru maknanya apa dalam kamus? Milih. Berarti ayyahtaro yento milih. Pak Hilman, coba dirangkai dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lan sayagja li talibil ilmi kedue wong kang luru ilmu. Coba diperhatikan Kang Hilman. Wa yanbaghi termasuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari setelah fi'il maka harus ada fa'il. Biasanya yang bagi fa'ilnya adalah diawali huruf an. Maka yang menjadi fa'il mana? Ayyakhtaro. Coba lanjutkan. Ayyakhtaro apa yang to milih sapa talib. Ayyakhtaro di sini fa'ilnya domir kembali pada Talib. Talib. Coba ayyakhtaro. Ayyakhtaro apa yang to milih sapa talib. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lan sayagja li talibil ilmi kadue wong kang loro ilmu ayyakhtaro apa yen to milih sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ilmu. Min kulli ilmin termasuk susunan apa? Idhofah. Kulli menjadi mudhof, ilmin menjadi mudhof ilaih. Dasarnya Nunan dalil iroba au tanwina mimma tudhi fudhif katurisina wasaniya jarur wanhimin au fi idha lam yasluhil ladaka wallama huda nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang mudhof ilaih serlan al mudhof dibuang idhofah kudu nyimpen mana suwiji sangka min utawa lilan makna nefi. Coba susunannya bersama-sama anak-anak dibaca. Titik fi'il pelengkap fa'il, koma fi'il fa'il pelengkap. Selanjutnya hamzah ha sin nun. Huruf yang tertulis ada berapa? 4. Diawali hamzah maka bisa menjadi Madi masjid maklum berwazan af'ala berdomir huwa majulnya ufila bisa menjadi mudhari mujarrad maklum berwazan af'alu af'ilu af'ulu berdomir ana majulnya uf'alu bisa menjadi mudhari masjid maklum berwazan uf'ilu berdomir ana majulnya uf'alu bisa menjadi mudhari masjid maklum berwazan fa'ilu berdomir ana majulnya ufa'alu bisa menjadi amar mujarrad berwazan if'al if'il uf'ul berdomir anta bisa menjadi amar masjid berwazan af'il berdomir anta bisa menjadi takdir berwazan afalu bisa menjadi
Karena di dalam tabel tadi mah bisa menjadi bermacam-macam jenis, maka langkah selanjutnya disaring. Penyaringan, diingat ada kalanya menggunakan kaidah. Ada kaidah perkata, kaidah perangkaian. Seperti tadi menggunakan kaidah perkata. Kata to, alif, lam, ba, ada huruf jar, maka ini pasti berupa isim. Maka fi'il madi, fi'il amar tidak dipilih. Begitu juga seperti al, ain, lam, mim, juga disaring dengan menggunakan kaidah. Kaidahnya ada al, maka ciri daripada isim. Dan ada kalanya perangkaian menggunakan siyakul kalam. Siyakul kalam adalah hubungan konteks kalimat atau hubungan kata sebelumnya dan setelahnya. Penyaringan ada kalanya menggunakan zauk. Zauk adalah perasaan. Ada kalanya juga menggunakan uruf. Uruf adalah kebiasaan. Tetapi semuanya itu saling berkesinambungan. Ketika menyaring dengan menggunakan siyakul kalam, harus didasari dengan kaidah dan harus didasari dengan zauk atau perasaan, dan harus meminta bantuan kamus. Min kulli ilmin, saking saben-saben ilmu. Hamzah, ha, sin, nun bisa menjadi fi'il madi, fi'il mudhari', bisa menjadi fi'il amar, dan bisa menjadi tafdil atau jamak taksir. Ayyahtar apa yen to milih sapa talib min kulli ilmin, saking saben-saben ilmu. An di sini juga bisa dibayangkan sebagai titik. Titik fi'il, fa'ilnya adalah dhamir kembali pada talib. Min kulli ilmin di sini menjadi pelengkap. Coba pelengkap sebutkan anak-anak. Ing maf'ul bih, ing dalem maf'ul fih, krana maf'ul yajlih, kelawan maf'ul mutlaq, hal apane tamyiz, jar majrur. Wa ma di sini sudah dibayangkan sebagai titik koma. Kita lihat di sini titik fi'il, fa'il, pelengkap. Hamzah, ha, sin, nun di sini kemungkinan besar menjadi pelengkap. Kalau menjadi pelengkap, pelengkap pasti berupa apa? Isim. Maka di situ di dalam tabel yang tertulis isim adalah isim tafdil atau jamak taksir. Antara isim tafdil dan jamak taksir yang didahulukan adalah isim tafdil. Kalau tafdil dibaca apa? Ahsanu. Ahsanu termasuk tafdil. Ahsanu mu'anasnya Husna. tafdil dasarnya Sumima sungin min huli ta'ajubi af'alali tafdili wa balad ubi wazani tafdil rupa wazan af'alu contone ahsanulan ugo afdalu. ahsanu sebelum ada dhamir hu. Ahsanu termasuk ma'rifat nakirah. Nakirah mabni mu'rab. Mudzakkar muannas. Mufrad musanna jamak. Mufrad mudzakkar maka berdhamir wa. Ahsanu nakirah bertemu dengan hu dengan ma'rifat maka dimudhafkan menjadi ahsanuhu. Ahsanu dalam kamus maknanya apa? Luweh bagus. Min kulli ilmin, ayyakhtara min kulli ilmin. Coba menjadi apa kedudukannya? Maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab, maka dibaca ahsanahu ing bagus-baguse ilmu. Setiap dhamir maka harus ada kembalinya, harus ada rujuknya. Apabila ada dhamir dan tidak ada rujuknya atau tidak ada kembalinya, maka dinamakan dhamir sya'an. Kalau laki-laki, kalau perempuan dinamakan dhamir kisah. Seperti contoh kul huwallahu ahadun. Kul ngucapo sira Muhammad, huwa utawi kelakuan. Huwa di situ tidak ada kembalinya dhamir. Apabila tidak ada kembalinya dhamir, dinamakan dhamir sya'an atau dhamir kisah. Dhamir sya'an selalu dalam keadaan mufrad.
yang ada hanyalah domir huwa atau hu, sedangkan yang muannas ha atau hiya. Selain itu tidak ada. Ahsanahu ing bagus-baguse ilmu, hu kembali kepada ilmu atau kembali pada kulli ilmin. Coba dibaca. Wayam bagi lansa yukjo li talibil ilmi marawe wong kang loro ilmu ayah taro apa yen to milih sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ilmu ahsanahu ing bagus-baguse ilmu. Selanjutnya dibaca apa? Wama termasuk apa? Simausul. Apabila diterapkan rumus utama termasuk isim fi'il apa huruf? Isim. Ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mudakar atau mu'annas? Mudakar. Mufrad musanna atau jamak? Mufrad mudakar maka berdomir wa. Setelah isim mausul maka harus ada sila pasti berupa jumlah ada berapa? 2. Yaitu jumlah apa saja? Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Kita lihat di sini ya, ha, ta, alif, jim. Diawali ya maka ciri daripada fi'il mudhari. Dibaca apa? Yahtaju. Yahtaju termasuk fi'il mudhari. Yahtaju menjadi silahnya ma. Yahtaju wama lan barang atau wama lan ilmu. Yahtaju maknanya apa dalam kamus? Butuh. Dicari dalam kamus pada huruf ha, wawu, jim. Menentukan alif ini gantian wawu atau ya pada masdarnya. Yahtaju kang butuh. Coba diperlihatkan di sini. Coba kita lihat di sini. Yahtaju kang butuh. Fa'ilnya di sini kembali pada ma atau kembali pada tolib. Diperhatikan di sini. Fa'ilnya kembali pada tolib atau kembali pada ma? Tolib. Yahtaju kang butuh sapa tolib ilaihi marang ma. Maka di sini aidnya atau domir yang kembali pada isim mausul yaitu terletak pada ilaihi. Setelah isim mausul harus ada silah, dan silah berupa jumlah. Dasarnya sama-sama. Wa kullu yalzamu ba'dahu silah jumlah wa jumlatun asibuhu alladhi wusil bikaman indilladhi benuhu kufil jumlah lan kang nyerupani marang jumlah rupa jen majrur lan doro dadi silah. Berikutnya ada fi termasuk apa? Huruf jar hukumnya mabni. Setelah huruf jar hukumnya apa? Jar atau majrur hamzah mim ra. Rumus utamanya isim fi'il huruf. Isim. Kenapa isim? Karena setelah huruf jar hamzah mim ra ma'rifat nakirah. Mabni mu'rab. Mudzakkar muannas. Mufrad musanna atau jamak. Mufrad mudzakkar bayangan domirnya huwa. Rumus A2-nya bagaimana? Tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Yang menentukan adalah kamus. Di dalam kamus ada huruf hamzah mim ra. Ketemu amrun. Dibaca fi amrin. Amrun maknanya bisa bermakna perkara atau perintah atau bisa bermakna urusan. Perlu diketahui bahwa membahas di dalam praktek itu ada kalanya kita bahas memakai kaidah, ada kalanya kita membahas menggunakan tatimah. Jadi tidak monoton membahas menggunakan tatimah semuanya atau dalam tabel semuanya, dan tidak memakai kaidah semuanya. Semuanya divariasikan atau digabungkan antara tatimah dan kaidah. Fi amrin. Di sini dibaca apa? Dinihi.
dinihi dimudafkan, karena dimudafkan maka menjadi Fi amri dinihi. Yang pantas amri di sini maknanya apa? Perkara, urusan, atau bermakna perintah. Urusan berarti fi amri dinihi ing dalam Urusan agamane thalib. coba wa malan Lan barang ya taju kang buta sapa thalib ilaihi maring ma fi amri dinihi ing dalam urusan agamane thalib. selanjutnya dibaca apa? Fil hali. Fil hali bermakna ing dalam waktu iki. Fil hali Ing dalam waktu iki. depan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lan sayukya li talibil ilmi kedue wong kang loro ilmu ayah taro apa yen to milih sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ilmu asanahu ing bagus-baguse ilmu wa malan barang ya taju kang putus sapa talib ilaihi maring ma fi amri dinihi ing dalam urusan agamane talib fil hali ing dalam waktu saiki. selanjutnya coba diterjemahkan bersama-sama. Dan seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu untuk memilih ilmu yang paling baik.